Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, padepokan gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata yang ada di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keberkahan, rezeki halal dan baik. Yang masih punya hutang mudah-mudahan bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Amin. Dan diberi kesembuhan dengan mudah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, terima kasih. Alhamdulillah banyak netizen yang karena menyaksikan tayangan-tayangan gaul ini banyak yang alhamdulillah diberi kepahaman dan mau belajar. Dan alhamdulillah oleh Mas Is atau Mas Titis atau admin YouTube ini disalurkan kepada majelis yang dekat dengan Anda. Silakan bergabung dengan rekan kami di sana dan ikuti arahannya. Tetap semua itu dalam rangka belajar kembali kepada Allah. Pemirsa, sebelum saya membuat konten kali ini, sepanjang sejarah peradaban manusia banyak dikisahkan dan diceritakan adanya peperangan antar golongan manusia itu sendiri. Dari masa lampau sampai sekarang peperangan antara manusia sering terjadi. Seperti sekarang ini kita sering menyimak, yaitu negara di sebelah sana sedang berperang. Dulu juga ada dengan perkembangan persenjataan yang mereka miliki. Pemirsa, kali ini kami mohon izin, peperangan itu terjadi dan bisa dilihat kasat mata, bahkan asbabnya bisa dilihat oleh mata. Tapi kali ini ternyata ada peperangan yang sangat besar yang terjadi pada manusia. Peperangan apa itulah? Peperangan apa itukah? Makanya kami mohon izin untuk mengungkap peperangan yang terjadi yang paling besar dalam diri manusia. Kali ini saya temani oleh mediator saya. Apa kayak Kendi seperti Titis? Bebas. Bebas. Kalau netizen manggil kamu sebagai apa, Dis? Mas Titis ya. Mas Titis. Kientis ya. Iya. Kientis ya. Orang Mas Salim. Mas Salim juga iya. Banyak sekali namamu, Dis. Banyak sekali. Ini dulu jelek sekali pemirsa. Alhamdulillah. Saat temu di pinggir selokan jalan. Namanya proses. Kali ini diterima, Tis ya. Siap. Diikuti aja. Yeah. Nanti kira-kira peperangan yang terjadi yang paling besar pada manusia itu peperangan apa sih sebenarnya? Ya, diikuti ya. Kerajaan kegelapan yang ada di hatinya entis paling dalam ini bangkit. Santai bro, kuasa tubuh ini makin kuat. Kenapa? Iblis. Wish, kue iblis ya bener. Hah? Iya. Membawa apa itu? Pusaka. Untuk apa? Perang. Perang sama siapa? Anda. Berubah menjadi teror lemas Berubah menjadi pusaka lagi. Jadi terong lagi. Udah santai aja, kita mau duduk ngobrol kok perang segala toh. Wih, Saya itu jengkel denganmu. loh kok bisa? Bermain-main dengan saya. Oh enggak, kita bercanda aja, jangan tahu serius gitu loh. Untuk apa juga? Ketawa lagi. Slow, kita minum ngopi, udut, mau ndak? Mana rokoknya? Rokok, durung-durung oke, ya kamu suka muncul kun fayakun wallah. Nah, minuman, makanan, rokok lengkap, loh. Ini senjataku, bawa. Aku apa teror jadi teror? Dah diminum dulu. Kamu lagi ngejak canda lagi. Enak canda tuh daripada perang kan? Hah? Ya lumayan. Iya. Daripada perang gebuk-gebukan mesti kalah kowe kan. Belum tentu. Oke. Minum dulu. Ribut. Ada racunnya ini. Enak itu kalau ini tak kasih ini baru
Kamu nanti. Oh, Rokok. Mwah. mana? Lah itu wujudnya tahu. Jangan mabuk lo ya, jangan fly lo ya. Tidak. Tak temeni kalau gitu. Enak kan? Kita jagong, ngobrol. Kamu golongan iblis. Ya. Mau tanya, lah kok ada tubuhnya tadi di sini bagaimana kerajaan di hati Yantis itu? Saya menyusup. Baca cerita dari awalnya bagaimana cerita? Di mana? Saya sendiri itu berasal dari luar muka bumi ini. Ya terus? Dan saya sendiri mendapat tugas dari Ajajil untuk menyesatkan golongan manusia. Semua manusia. Coba renungkan itu. Tidak ada pilihan-pilihan bagi manusia-manusia lain. Seluruhnya manusia-manusia. Namun ada juga manusia-manusia yang memang mendapat pengetahuan dari apa yang dilakukan dari leluhur manusia yang agung, sehingga golongan kami saat menyusup pun berhasil dikalahkan, dibersihkan dari dalam hatinya dan juga dari dalam tubuhnya. Apa yang kamu tanyakan lagi? Minum dulu, nah jangan galak-galak, aku lari nanti nih. Silakan lari. Kaku hati. Berapa umur sampean? Sudah ada. 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun yang lalu. Tak panggil Mbah ya. Mbah itu apa? Kakek. Saya itu belum terlalu tua. Panggil Mas. Om. Raden. Den. Ya. Punya nama Den. Panggil saja Raden. Oh Raden. Mbah Raden ngono? Iya. Mbah Raden. Kok masih punya senjata untuk apa juga? Tidak. Aku udah jahat sama sampean. Saya memang bergaya seperti ini. Oh gagah gitu ya? Ya. Jadi kamu asli dari golongan iblis? Asli. Asli dari api neraka? Asli. Oh, begini. Saya ini kan penasaran, aku ini orang bodoh mau tanya. Apa itu? Kenapa kamu kok tadi bisa masuk ke hatinya Mas Titis ini menyusup gitu ya? Ya. Coba ceritakan kok semudah itu nyusup di hati seorang. Di mana? Sejatinya golongan kami itu golongan gaib. Mudah sekali menyusup di dalam bagian tubuh seorang manusia. Apabila manusia itu, yang pertama, mereka memiliki nafsu yang sangat tinggi. Pasti dari nafsu itu sudah kami kendalikan di luar tubuhnya. Itu yang pertama. Terus? Dan yang kedua, dari golongan kami sudah membaca uap pikiran dari manusianya. Di mana dari kami membaca uap lalu menyambung di dalam nafsu-nafsunya tadi. Itulah celah pertama yang bisa kami ketahui. Dan dari situlah golongan kami bisa menyusup di saat manusia itu lengah. Di mana daya ingat seorang manusia kepada Tuhannya itu sedang lengah. Itulah hal yang termudah, celah terbesar bagi golongan kami, golongan iblis. Menyusup dalam jasad seorang manusia. Seperti halnya sudah disebutkan dari Sang Pencipta bahwa siapapun manusia, jika di dalam tubuhnya, di bagian dagingnya yang terkecil ini, selalu mengingat daripada yang kuasa, maka dia akan terselamatkan. Dan apabila lalai, golongan kami bisa juga menyusupnya. Seperti itulah sedikit contoh yang bisa saya berikan. Kamu jujur itu? Jujur. Kenapa jujur? Saya sudah terlanjur di sini. Gitu ya, minum dulu. Ini sharing bagi pengalaman kan. Untuk apa iblis? Dia aja bagi pengalaman. Ya kan saya kan bodoh, nggak tahu apa-apa. Kamu cerita dong. Kok bisa masuk ke dua? Ini berlaku untuk Mas Titis aja apa untuk semua manusia? Untuk semua manusia. Di mana setiap manusia di dalam tubuhnya memiliki yang namanya hati. Hati terus. Hati itulah daging. Dan di mana jika hati itu bersih, selalu mengingat kepada Tuhannya, maka golongan kami di saat menyusup di dalam tubuhnya pasti
mereka akan mengetahui dan mengerti bagaimana cara membersihkan untuk melawan dari golongan kami. Gitu. Terus ini yang sudah terjadi pada golongan sampean ketika sudah menyusup ke hatinya orang lain, ya. Benar. Bentuk-bentuk yang sudah muncul di manusia, yang apa bentuknya apabila sudah golongan kamu itu menguasai hati manusia? Bercerita. Ya, di mana setiap manusia memiliki sifat dan sikap sebagai karakter seorang manusia pelengkap dalam hidupnya. Jika hati manusia sudah dipenuhi dari golongan kami, maka sifat yang pertama kali dan karakter manusia itu akan serupa dengan golongan kami. Dan dari situlah nanti akan menyambung ke perbuatan seorang manusia. Dan perbuatan itu pasti tak lain dan tak bukan seperti halnya golongan kami juga. Itulah yang terjadi jika di dalam hati seorang manusia sudah terpenuhi dari golongan kami. Contohnya sifat apa itu? Contohnya banyak. Sifat iri, sifat dengki, sifat pemarah, ataupun sifat-sifat lain. Di mana sifat-sifat itu tercipta atas yang dimulai dari nafsu seorang manusia yang tinggi. Lalu kami sebagai golongan gaib menyusup, membumbui dari nafsu seorang manusia tadi, melepaskan nafsunya hingga golongan kami pun mudah menguasai jasadnya masuk di dalam hatinya. Dan nafsu itu semakin kuat berkembang di seluruh tubuh manusianya. Sehingga sikap-sikapnya, sifatnya, yaitu sifat iri dengki. Jika melihat manusia lain berhasil, maka dia akan terjadi timbul di dalam hatinya iri dengki, hingga suatu saat dia timbul dalam perbuatannya. Bukan hanya mengolok-olok, memfitnah, dan juga pasti akan melakukan tindakan untuk membenci manusia tersebut yang diiri dengki dari sang manusianya. Gitu. Terus yang Anda lihat ini Mbah Raden saat ini kan, kenapa sampean? Tidak apa-apa. Minum dulu lah kalau haus. Saya tidak haus. Saya tidak mau membuka mulut saya lebih jauh. Kenapa? Nah, kalau mahkota saya nanti terlepas. Aku bilang kan jujur saja, karena undang-undang dari beliau. Saya jujur. Oke. Saya spekulasi plus itu ya. Bisa juga terlepas mahkota golongan kami. Tanduk-tanduk kami bisa dicopot. Jika kami memberikan informasi yang tidak menguntungkan bagi kami. Lu punya mahkota juga toh? Punya. Bagaimana mahkota kamu dapat itu? Tanduk-tanduk yang kami miliki itu sebagai tanda mahkota kami. Di mana golongan kami mendapat tanduk itu? Di saat golongan kami berhasil menyesatkan setiap manusia. Di mana setiap manusia jika sudah kami sesatkan hingga timbul terjadinya perbuatan dalam wujud nyata yang tersesat, maka itulah salah satu keberhasilan dari golongan kami. Tuh kamu dapat penghargaan mahkota gitu. Benar. Bilang mau rokok lah, ayo sama-sama rokok kita. Saya juga sempat lupa. Kamu aja bicara terus. Alah, Pak aku lagi yang salah. Senengane gue loh. Atau kan kasih waktu bebas mau minum, makan silakan, rokok silakan, gitu loh. Oke, Mbak Raden. Nah, itu tadi sifat dalam seperti itu. Terus saat ini ya di zaman sekarang ini bentuk-bentuk sifat yang menonjol yang sudah bentuk nyata kayak apa yang Anda lihat itu Mbak Raden daripada perjuangan kamu berhasil? Ya, banyak mungkin sekarang di kehidupan zaman ini. Golongan kami sudah merubah cara kerja kami. Memperbaiki dari pekerjaan kami dengan cara membuat seolah-olah manusia itu tidak merasa apa-apa. Yang dilakukan dalam perbuatan hidupnya yaitu perbuatan yang sesuai sehingga manusia itu memiliki sifat merasa bahwa dialah yang lebih baik dari manusia lain. Aku lebih baik darimu.
dari perbuatanku, baik dari apa yang kau lakukan kepada manusia lainnya. Bukankah itu juga sifat kami terdahulu? Terdahulu bagaimana maksudnya? Itu cara yang kami lakukan sekarang ini. Kok tadi dia mengatakan sifat kamu terdahulu kayak apa? Terdahulu yang bagaimana ceritanya? Yang dahulu kala, di saat pertama kali Adam dari leluhur bangsa manusia diciptakan, leluhur kami Ajajil tidak mau sujud kepada Adam, sehingga dari Ajajil sendiri berucap bahwasanya golongan iblis itu lebih baik daripada manusia, dan tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Jadi sekarang udah banyak. Sangat banyak. Terus ini, Mas Raden, aku sebagai orang yang bodoh ini, atau cerita ya, bagi aku pribadi ya, yang saya tahu kan orang itu menjadi temannya iblis kalau maaf nih, kalau orang Islam kan harusnya rajin sholat, rajin melaksanakan perintah Allah kan gitu. Terus ada orang yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah itu apa cukup itu aja yang menjadi pasukan kamu? Tidak. Coba cerita. Tidak. Golongan kami juga mencari pasukan dari manusia yang terlihat alim. Terlihat alim, di mana kealimannya itu hanya di luar dari tubuhnya. Karena sejatinya tubuh jasad seorang manusia itu hanya sebagai wadah. Dan jika manusia melakukan hanya perbuatan tanpa dari dalamnya, dari yang menggerakkan, maka itu hanya sebuah perbuatan yang kosong. Dari situlah golongan kami bisa sekarang ini banyak menipu manusia-manusia yang mereka seolah-olah menjadi manusia alim, hingga timbullah ana khairum minhu. Astagfirullah. Aku lebih baik darimu. Dan manusia itu saling menjelekkan jika masih jauh dari manusia yang menjelekkan perbuatannya. Sampai segitu ya? Ya. Jadi sudah nggak lagi peduli sama orang yang maaf ini, yang suka maksiat, yang nggak ibadah itu nggak kamu urus lagi sudah? Itu tidak perlu golongan iblis yang turun tangan. Cukup jin fasik yang menjadi pasukan kami. Itu sudah banyak, sudah berhasil. Dan golongan kami lebih ditugaskan dari Ajajil, yaitu menggoda dan mengganggu dari manusia-manusia, yang dimana manusia-manusia itu mereka mengatakan memiliki sebuah iman. Dari Sang Pencipta sendiri mengizinkan golongan kami bahwasanya barang siapa jika manusia itu memiliki iman, maka golongan kamilah diizinkan untuk menggodanya. Jika dia tidak menerima godaan dari golongan kami, ya otomatis dia sudah menjadi pasukan kami. Dan akan tetapi jika dia sama halnya mengikuti dari godaan kami, ya akan menjadi pasukan kami juga. Begitu lembutnya tipu daya kami di zaman sekarang ini. Ini pemahaman atau ilmu yang membicarakan tentang keadaan bagaimana golongan iblis mengganggu manusia kan sudah banyak orang tahu itu. Bahkan mereka tahu sangat lembut, iblis itu begini, mengganggu manusia begini. Mereka paham, bahkan berani berceramah atau menyampaikan sesuatu pada orang lain banyak. Itu bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Manusia-manusia seperti itu, mereka hanya mengetahui sampai di kepalanya saja dan hanya di pangkal lidahnya saja. Astagfirullahaladzim. Di mana di dalam hati mereka itu sejatinya kosong. Ya benar. Jika kamu tidak percaya, maka ruh satu dari tubuh ikutlah kepadaku. Enak aja baik lagi walau supaya kamu mengetahui apanya hakikat yang sesungguhnya. Cerita jelas kamu bagaimana sekarang ini manusia sekarang ini yang mereka seolah-olah menjadi manusia yang baik, yang alim. Apa mereka tidak mengetahui dari kisah seorang manusia yang sangat alim di masa lampau, yaitu Barsiso. Siapa? Barsiso. Bisa ada bisa soal Barsiso itu bisa? Bisa. Gimana ceritakan? Di mana Barsiso itu sendiri adalah manusia yang sangat alim di masa lampau,
yang dahulu kala memiliki apapun, dekat dengan Sang Pencipta. Namun dari Barsiso itu sendiri bisa saja kami goda dengan tipu daya kami yang begitu lembutnya. Apa manusia-manusia sekarang ini merasa bahwa mereka sekarang ini tidak tertipu layaknya Barsiso? Itu kisah yang sering diomongkan orang-orang alim itu berarti ada kalau gitu ya? Ada. Dan orang-orang alim yang sekarang bercerita soal keadaan Barsiso itu sendiri bagaimana menurut sampean? Mereka juga menyerupai dari Barsiso itu sendiri. Loh, mereka menyampaikan mereka dengan lidahnya oh, iya. menyampaikan kepada manusia lain, akan tetapi kenyataannya di dalam hatinya yang terdalam itu sangatlah kosong. Dan mereka sendiri tidak memiliki bekal pondasi yang kuat, sehingga golongan kami sebagai golongan iblis, kami saat menipu manusia yang seolah-olah menjadi alim, kami pun bisa saat masuk dalam hatinya memberikan kealiman-kealiman layaknya saat kami menggoda Barsiso di masa lampau. Gitu. Minum dulu, rokok dulu, nanti kira aku ngajak ngomong terus. Berarti kan. Nah, apa saya harus jujur? Loh, saya nggak tahu. Loh, kamu kan di sini. Loh, mana aku tahu? Aku cuma tahu kamu jawab kok. Gimana sih? Saya kan nggak tahu apa-apa gitu. Cuma yang saya tahu itu bahwa lur saya Adam alaihissalam itu punya namanya bukan musuh lah. Ada golongan iblis yang dijadikan untuk mengganggu Adam, kamu itu ada. Yang aku tahu itu aja. Cuma caranya nggak paham caranya saya kan. Yang ku tahu ya kalau orang nggak mau sholat banyak maksiat itu berarti banyak kena godaan iblis kan gitu. Ternyata kamu itu dulu. Sekarang diganti godaan jin yang seperti itu. Yang kecil-kecil itu. Iya. Oh, godaan iblis yang ngasih godanya ke arah orang-orang yang terlihat alim di mata manusia. Yang dimana kealimannya itu sendiri sejatinya di dalam tubuhnya itu terdapat kehitaman yang sangat pekat. Astagfirullahaladzim. Di mana seperti yang saya katakan, jasad manusia seperti yang saya temati sekarang ini hanya wadah yang dimanfaatkan oleh golongan gaib yang ada dalam tubuhnya untuk bekerja. Oh gitu. Dan jika golongan kami sudah menguasai jasad seorang manusia, kami pun bisa menipu manusianya. Manusia-manusia ada di sekitarnya tidak akan mengetahui jika manusia-manusia itu tidak mengenal daripada hakikat yang benar-benar hakikat. Karena hakikat itu sejatinya adalah kehidupan kegaiban. Dan syariat mungkin manusia sudah tahu bahwa kekasih dari Sang Pencipta itu sudah membawa lengkap syariat dan hakikat. Dan manusia-manusia pun hanya menjalankan syariatnya saja. Bagus sekali, merdeka. Terus menurut pandangan Mbah Raden, ya wes, saat ini berapa jumlah orang yang sudah selain yang sudah fasik sudah lah, yang sudah seperti alim tapi yang sudah masuk ke dunia Mbah Raden iblis, bagaimana menurut pandangan sampean? Jutaan manusia. Wah, kecil itu berarti hampir miliaran di seluruh dunia ini. Seluruh dunia loh ya. Itu semua mencakup manusia di dunia ini. Di mana mereka manusia-manusia yang terlihat seolah-olah dia itu alim, dan merasa mereka itu lebih hebat, lebih baik dari manusia-manusia lain. Dari kehebatannya itu sendiri, mereka tidak menyadari itulah sejatinya sifat yang sudah tertanam di dalam tubuh manusia alim itu. Astagfirullahaladzim. Bukti nyata dari kami sudah menguasai secara total di dalam jasad seorang manusia yang terlihat sangat alim. Jadi buktinya seperti itu. Jadi udah banyak itu berarti. Iya. Astagfirullahaladzim. Padahal maaf ini, padahal mereka juga pinter loh bercerita soal dunia gaib, macam ada gangguan iblis, ada ini, kita harus taat pada Allah, mengajak bagaimana ibadah pada Allah gitu. Golongan kami juga di saat sudah memasuki dalam tubuh manusia,
kami juga bisa seolah-olah kami berdakwah. Laksanakan saja perintah Allah. Kami tidak terkena apapun undang-undang. Karena sejatinya dahulu kala kami pun lebih alim dari golongan apapun. Oh gitu. Dan kami lebih mengetahui daripada isi yang sekarang menjadi dasar hukum dari golongan manusia. Bukankah golongan kami lebih hebat dari manusia? Oh gitu ya. Ini sambil kamu merokok, minum, aku tak mengulang ya. Coba dari omongan Bari tadi, minum sambil merokok. Berarti awal mula dasar golongan panjenengan bisa gangguan itu karena dari nafsu orang itu ya? Iya. Jadi nafsu manusia itulah jadi kendaraan buat golongan iblis untuk mengganggu manusia lebih dalam lagi gitu? Benar. Dengan keinginan yang nampak di uap kepala ini bisa membaca gitu? Iya. Kan sudah sangat jelas seperti itu. Terus ini? Dan manusia sendiri. Di dalam tubuhnya itu terdapat 9 nafsu. Hanya satu nafsu yang baik. Di mana sisanya itu nafsu yang bisa kami kuasai total. Sehingga manusia itu tidak bisa membedakan nafsu yang mana yang berkembang di dalam tubuhnya. Oh begitu. Astagfirullahaladzim. Ini aku mau tanya lagi Mbah Raden. Tadi Mbah Raden mengatakan bahwa jasad manusia sebagai hanya wadah saja, ya kan? Itu merupakan wadah makhluk gaib. Kalau yang makhluk gaib yang mana maksudnya yang ada maksud itu? Di dalam jasad seorang manusia itu terdapat roh, sukma, dan bahkan ada jin pendamping. Itu semua yang mengisi dari jasad seorang manusia. Dan apabila golongan kami sudah menyusup, maka bisa dipastikan dari dalam tubuh sang manusia, roh atau sukmanya itu sendiri sudah tidak lengkap. Namun roh utamanya masih diizinkan disisakan, sehingga masih bisa hidup dalam wujud nyata. Gitu. Nah, terus untuk itu kan bawaan daripada manusia, roh sukma dan jin korin pendamping tadi. Benar. Bukan kamu kan dari pihak luar kan? Ya. Sekarang gaib luar yang boleh masuk ke jasad manusia atau gaib yang bagaimana itu? Gaib yang dari luar itu ya bisa masuk seluruhnya. Baik jin yang menjadi pasukan kami atau siluman. Terus bahkan golongan kami itu sangatlah mudah. Di mana tipu daya golongan kami sudah sangat jelas. Dengan cara apapun, banyak sekarang ini manusia yang seolah-olah mereka kami temui dengan cara kami tipu, menyerupai seolah-olah itu para wali. Dan juga seolah-olah dari Rasul itu sendiri. Oh, ada kayak gitu sudah? Ada. Astagfirullahaladzim. Kami memang tidak bisa meniru Rasul dari wajah dan rupanya. Tapi perwujudan Rasul itu sendiri, dan kehidupan alam pikiran manusia itu bisa kami tiru. Jika manusia tidak mengecamkan hal yang saya contohkan, maka bisa dipastikan mereka sudah mengikuti daripada golongan kami. Astagfirullahaladzim. Selebut itu ya kemampuan yang Allah beri pada sampean ya. Benar. Nah, ini manusia jasad ini tadi 9 roh sukma dan biar utuh sebagai bentuk manusia. Apa yang sebagai manusia itu sehingga nggak begitu mudah dipengaruhi oleh sampean? Saya cerita sampean. Ya. Jika manusia itu menginginkan 9 roh 7 sukma di dalam tubuhnya itu utuh, maka selayaknya manusia itu di saat mereka mempelajari ilmu agamanya, mereka bukan hanya mengamalkan daripada ilmu syariat, tapi juga harus dilengkapi dengan ilmu hakikat. Di mana kedua ilmu itu dipadukan secara jelas dan nyata dan berdampingan, dan juga tetap dalam bimbingan seorang wali mursyida. Tahu juga kamu soal itu ya? Saya sudah tahu nas-nas yang ada di dalam kalam atau Al-Quran.
Berarti betul-betul alim sampai soal Al-Quran kalau gitu ya? Ya, Hadis juga apa juga ya? saya mengetahui. Allahu Akbar. Ini tadi Mbah Raden bercerita apabila manusia itu mau lengkap roh sukma dalam tubuh itu harus belajar syariat hakikat yang benar dan ada apa tadi guru bimbingnya wali mursyida ya. Ya, Ini sekarang aku nih bodoh nggak tahu wali mursyida ya bagaimana ya. Bisakah Anda bercerita banyak orang yang belajar hakikat atau yang Anda bilangkan tadi adakah yang bisa kamu susuki? banyak sejatinya di dunia ini Hmm. yang mereka mengatakan seolah-olah belajar hakikat. Hmm. Namun di dalam kenyataan hidupnya sendiri, wali mursyida itu sendiri sudah tiada sehingga itu terputus. Tidak ada penyambung wali mursyida yang sejatinya hidup. Dari situlah golongan kami sudah menyusup di dalam jasad manusia-manusia yang sudah mempelajari hakikat. Dari situlah manusia-manusia itu seolah-olah mendapatkan bimbingan dari manusia wali mursyida yang sesungguhnya. Bukankah begitu? Saya nggak tahu. Sampai yang jawab gitu, tahu lu gimana? Bodoh sekali sebagai manusia. Lu saya bodoh. Mana kita sama-sama yang tahu gitu loh. Jadi Sejatinya wali mursyida sebagai penyambung dari bangsa manusia itu masih hidup. Akan tetapi jika manusia sebagai wali mursyida yang asli itu meninggal, maka harus ada gantinya. Jika tidak sudah terputus. Sekalipun itu hakikat-hakikat yang serupa yang dibawa dari wali mursyida yang sesungguhnya. Itu perjalanan sudah terjadi ya, Bang. Terus saat ini, nah tadi mengatakan kalau mau roh sukmanya utuh harus belajar hakikat pada wali mursyida. Ya. Nah, Anda bilang udah meninggal. Bagaimana maksudnya belajar pada orang yang meninggal? Wali mursyida di kehidupan sekarang ini memang sangat sedikit sekali. Di mana itu sudah menjadi takdir sang pencipta. Di mana wali mursyida itu sendiri sungguhnya adalah sosok yang dahulu kala mengikuti jejak dari kekasih dari sang pencipta dan juga para wali-wali mursyida sebelumnya. Dan cara manusia membedakannya, jika wali mursyida itu yang sungguhnya, maka pasti mereka dimusuhi dari banyak manusia-manusia yang ada di dunia ini. Tapi jika manusia itu mengaku sebagai wali mursyida, maka dia akan mendapatkan daripada banyak pengikut. Saya ulangi lagi soal wali mursyida ini. Kalau yang asli justru dimusuhi banyak manusia gitu. Ya. Yang musuhin mesti teman kamu gitu ya. Tapi kalau yang mengaku-ngaku sebagai wali mursyida itu malah banyak pengikutnya. Benar. Kok bisa begitu? Bisa cerita Anda? Karena itu semua sudah menyambung dengan golongan kami. Iya. Di mana golongan kami sudah masuk di dalam tubuh seluruh manusia-manusia itu. Dan lebih khusus di dalam jasad manusia yang mengaku sebagai wali mursyida. Yang mengaku. Mereka itu mengaku. Jadi otomatis golongan kami sudah sangat lengkap di dalam tubuhnya. Dilengkapi segala pengetahuan apapun. Hakikat apapun sudah kami ketahui. Karena kami curikan kabar dari langit yang dibawa dari golongan iblis. Astagfirullahaladzim. Itu yang mengaku sebagai wali mursyida. Ya. Terus kalau yang wali mursyida yang asli ya bagaimana prosesnya? Di mana yang sesungguhnya wali mursyida yang asli itu dia tidak mengakui. Akan tetapi dia diangkat dari sang pencipta melalui daripada sidang para wali mursyida sebelumnya di langit. Astagfirullah. Terus? Dan juga disetujui daripada sang kekasih daripada sang pencipta. Dan dari wali mursyida yang asli sesungguhnya dia menyebarkan ajarannya itu sesuai dari wali mursyida sebelumnya. Benar-benar sesuai. Dan yang pasti
dengan cara dakwah yang dibawa Walia Mursyida itu yang sesungguhnya. Pasti tanpa Walia Mursyida itu dengan nafsunya atau dengan akalnya, pasti manusia-manusia akan tertarik dengan sendirinya kepada Walia Mursyida itu sendiri. Jika manusia itu mendapatkan pancaran, bisa bertemu dengan Walia Mursyida yang asli. Ya. Allah. Jika tidak, golongan kami ya sudah sangat penuh. Jadi ceritanya ada golongan manusia yang mengaku sebagai Walia Mursyida, ada yang memang asli. Yang Walia Mursyida ini mengaku sendiri karena banyak pengikutnya gitu. Iya. Kalau yang asli itu merupakan kehendak Allah gitu ya. Iya. Dan tandanya seperti itu. Benar. Kalau yang asli cuma banyak dimusuhi gitu. Iya. Sudah kamu jangan menanyakan terus. Ya kan kita juga banyak tanya, aku kan nggak tahu, ya wajar. Mahkota saya semakin copot 2. Ayo udut ah. Udut lagi. Tak tambahi merokok. Kamu ini hanya memberikan rokok. Ya, apa yang kau minta lagi? Loh, manusia. Loh, bukan aku nggak bisa apa-apa. Pelanggaran itu bukan saya bisa apa ngasih roh itu. Kamu udah cari sendiri bisa, nanti kan di luar sana. Iya. Sangat mudah. Iya kok, saya nggak bisa apa-apa. Jangan berbohong kamu. Ya, yang bisa itu hanya Allah. Akhirnya begitu kan? Anda lah paham dari dulu. Tidak usah kamu perjelas. Jadi? Biarkan manusia tidak mengetahuinya. Kamu panen dong nanti. Biarkan. Terus ini tadi Mbah Raden menyinggung ketika Mbahmu Hasil disuruh sujud hormat sama Adam, dia menolak. Itu yang mau hanya gue bentuk malaikat. Terus dikala ada golongan sampean yang seperti itu, sekarang posisi golongan malaikat di mana kalau di Anda pada dunia manusia? Golongan malaikat sekarang ini masih di tempatnya masing-masing. Di muka bumi ini ada. Di mana malaikat-malaikat yang sejatinya, yang sebenarnya malaikat. Yaitu malaikat yang meliputi dari sosok Sang Walia Mursyida beserta seluruh pengikutnya. Dan juga dari malaikat-malaikat itu sendiri. Pasti mendampingi terus dari sosok manusia yang sebenarnya Walia Mursyida. Bukankah begitu? Saya nggak tahu, yang tahu sampean. Jadi gini, kembali berarti begitu ya, posisi malaikat yang ada sekarang itu dekat Walia Mursyida gitu ya? Iya. Berarti ada yang asli, ada yang palsu kan Walia Mursyida itu? Banyak yang palsu. Yang asli ada juga? Ada, seperti yang sudah saya katakan. Oh, jangan marah-marah. Kamu ngapain ini rokok? Sang lindeng, kemarin udah dulu sendiri. Tidak. Apa? Kamu menanyakan golongan malaikat. Nah, terus? Jika manusia mengetahui, depan saya ini golongan malaikat. Mereka juga sedang melakukan sesuatu. Saya juga. Udah santai aja. Damai wallah. Tugasnya masing-masing, ya kan? Terus begini. Terakhir sebelum kita berpisah, bagaimana manusia itu agar terselamatkan dari bujuk rayu golongan sampean? Ayo. Sekarang, jika manusia itu ingin selamat dari tipu daya dari golongan kami, maka ikutilah junjungan dari golongan manusia. Perbuatan yang dilakukannya, di mana dia harus mengikuti sosok manusia dari Walia Mursyida. Dari situlah nanti ajaran demi ajaran yang sungguhnya bisa membersihkan dari dalam tubuhnya, rohaninya. Dari situlah golongan kami mulai terkikis dari dalam jasad seorang manusia. Oh, itu pada intinya. Dan itulah sejatinya proses penyucian diri. Seorang manusia yang benar-benar alim, yang benar-benar tahu jalur Walia Mursyida. Allahu Akbar. Dan itu pun kamu tidak tinggal diam untuk mengganggu ya? Ya. Jadi ada pertempuran tiap hari kalau begitu ya, tiap waktu ya.
tadi kalau nggak salah Mbah Raden mengatakan di mana orang itu lupa lengah pada dzikrullah, kamu jadi kuat gitu. Iya. Jika orang itu lebih kuat ingat pada dzikrullah yang benar, kamu melemah begitu. Iya. Oh, Allahu Akbar gitu. Oke, terima kasih Mbah Raden atas pertemuan kita. Rugi sekali saya. Ya, nanti keluar dapat apa-apa. Ngambil apa? Ya, yang mudah kamu ambil kayak apa sih? Yang mudah golongan kami ambil. Di mana manusia itu merasa dia sendiri tidak ada golongan kami dalam tubuhnya. Gitu ya. Padahal teori keluar masuk ya. Itu sudah bisa dipastikan. Lewat mana masuknya? Kita ini kan kulit. Di dalam jasad seorang manusia itu ada namanya urat nadi. Urat nadi Jika manusia tahu urat nadi ini ada saluran darah, itu bisa kami masuki melalui pikiran manusia. Terus seperti yang saya masuki ini, atau melalui bagian tubuh yang lain. Oh gitu ya. Sejatinya golongan kami itu golongan gaib yang memang bisa menyusup di bagian tubuh seorang manusia. Ya udah, daripada ketemu habis, terima kasih banyak. Silakan keluar di tubuh ini. Jatamu kembali lagi bawa keluar. Masih bertugas sampean kan? Masih. Ya udah. Terima kasih ya. Begitulah semua dari kehendak Allah. Ya kan? Apa-apaan ini? Apa? Golongan saya mengikutku. Iya, mau bawa keluar kamu kan gitu. Kamu tahu yang kamu mau siapa? Udah belajar toh? Saya tahu. Ya sudah, keluar kamu begitu. Saya memang mengganggu dari kemarin, membuat dia panas. Ingin saya ledakan tubuhnya. Kok bisa begitu? Di mana dia sering membunuh dari pasukan kami. Udah membunuh mana bisa loh. Kamu juga. Yang bisa siapa? Gak bisa apa-apa. Coba lihat yang bunuh siapa? Golongan saya yang membantu kalian ini. Lo kan bukan kami kan? Tetap saja itu gara-gara kalian. Ya udah ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Sadar tis? Sadar ya? Sadar. Alhamdulillah pemirsa, demikian dialog saya dengan iblis yang ada di hatinya Mas Titis. Ini berlaku untuk seluruh manusia sebagai anak turun Nabi Adam alaihissalam. Semua bermula ketika awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di sana Allah mempertahankan antara iblis dan malaikat untuk sujud hormat pada Nabi alaihissalam. Yang mau hanya malaikat, dan Ajajil iblis menolak karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Itu sampai sekarang terjadi terus rebutan. Mereka menganggap seperti itu prosesnya. Ada yang lewat jalan kasar, ada yang lewat jalan halus, sesuai dengan tingkatan daripada iblis itu sendiri. Jadi tiap detik, tiap waktu dalam diri kita ini ada peperangan yang besar antara golongan putih dan golongan iblis dalam rangka menyelamatkan manusia. Seperti mungkin pernah mendengar cerita Rasulullah ketika beliau baru pulang dari perang apa? Perang Badar ya. Ya, perang Badar yang begitu besar. Rasulullah bersabda bahwa kita baru pulang dari perang yang kecil, kita menghadapi perang yang besar. Sahabat bertanya, perang Badar yang besar dan kecil yang apalagi Rasulullah? Yaitu perang melawan nafsu kita sendiri. Untuk itulah makanya kami yang ada di sini gaul belajar membersihkan rohani kita dengan cara yang benar lewat guru yang benar pula. Pemirsa, semua kejadian sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Apabila Allah mengendaki pasti akan terjadi. Mudah-mudahan konten kali ini ada kisi-kisi, sinar-sinar, pancaran-pancaran cahaya, sehingga kita bagi manusia insya Allah bisa menerima, bisa memahami, dan mudah-mudahan bisa berikhtiar untuk terselamatkan dari bujuk rayu iblis. Iblis mengganggu bukan hanya yang kasar, lewat sifat iri, dengki, pemarah itu kelihatan. Yang lewat jalur halus pun bisa. Bahkan kemampuan seperti maaf aku bilang ini ada unsur keramat, ada kelebihan khusus
Ad-Dajjal pun bisa menciptakan hal-hal yang di luar akal manusia. Makanya itu di sini betapa pentingnya guru pemimpin yang benar. Tadi sudah diceritakan oleh iblis di depan tadi. Pemirsa, mudah-mudahan ini jadi bahan buat kita. Apabila ini kebenaran, itu dari Allah datangnya. Apabila banyak kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Salah kata, salah sikap, salah ucap. Tolong maafkan kami. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, setiap detik, setiap waktu dalam diri kita ini ada pertempuran, peperangan yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari bujuk rayu iblis. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.